Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor konstruksi, grup karya. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSKT, keempat Wika, kelima Adi, keenam PTPP, ketujuh JSMR, kedelapan Kras, dan terakhir Jikon. Nah, Jikon memang beda dengan saham grup karya ya, cuman saya selipin aja. Langsung saja ke saham pertama, ada WG yang ditutup hari ini menguat 4,89% ke harga 193. Transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, WG berhasil break 190. Ini peluang bagus karena ya dia berhasil melewati harga tertinggi semenjak Maret ya. Dia sentuh harga tertingginya 196 tapi kemudian koreksi. Ini masih menarik. Menurut saya besok ada peluang melanjutkan kenaikan ya. Dan terlihat juga ya cukup bagus. Targetnya kalau ditarik tren dari atas ya bisa dari Februari 2021 ini juga dipatahkan sudah ya. Berarti yang waktu itu candle reversalnya ini 16 Agustus nih. Dan ini konfirmasinya dia membentuk doji dan high low-nya naik ya udah. Target arah uptrend ya. Untuk WG mungkin di bulan September bisa lanjut menguat, targetnya terdekat ya 200 perubahan praksi harga. Tapi kalau dilihat resisten semenjak 2021 itu ada di 212 ya, ke situ arahnya untuk WG. Jadi potensi upset masih tinggi nih. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Kalau saya sih saya cut tipis aja 3%, saya cut. Nggak mau saya nunggu sampai 180. Pokoknya turun dari 190. Cut targetnya terdekat 200, risk rewardnya hampir sama, apalagi kalau ke 214 ya, risk reward 1:3. Ini menarik untuk WG, kalau berminat ya boleh-boleh aja ya. Jadi seperti itu. Untuk WG, langsung saja ke saham kedua. Ada Witon yang ditutup hari ini juga menguat 7,27% ke harga 236. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Witon didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Witon juga berhasil break dari 220 dan mantul bertahan ya. Saya juga nggak perhatikan tuh udah lama dan peluangnya ya tetap 250, mungkin besok bisa disentuh. Tapi disclaimer on ya, ini dia berhasil break, kemungkinan besar 250 disentuh Witon besok. MACD-nya juga sudah golden cross mengarah ke atas, percaya teknikal juga terbentuk, volume meningkat. Jadi menarik nih untuk Witon. Target besok 250. Seperti itu untuk Witon. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WSKT yang ditutup menguat 2,83% ke harga 545. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSKT ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WSKT dia mantul dari support 520 515 dan targetnya ke 580. Peluang besar tetap akan ke 580 1-2 hari ke depan, tapi disclaimer on ya. Dan juga WSKT ini sentimennya hari ini dia termasuk dalam daftar pemenang tender 19 proyek IKN senilai 5,32 triliun ya. Yang termasuk dalam daftar pemenang itu ada Jikon, Wika, PTPP, WSKT dan Adi ya. Proyek IKN. Jadi penandatangannya kontrak 19 paket ya. Jadi itu yang menjadi sentimen. Jadi besok ada peluang ditarik naik nih. Kelihatannya juga cukup oke nih untuk WSKT, coba turun terus naik lagi ya. Dia mantul dari 520-nya. Jadi targetnya untuk WSKT 580. Jadi apakah masih bisa spec buy? Ya hitung-hitung aja risk rewardnya ya. Bisa seperti ini. Cut loss-nya cukup dalam udah ya. Memang agak jauh sudah dari 520 ya. Target PP ya risk reward-nya 1:1 lah. Kalau berminat ya. Bisa seperti ini. Kalau dia berhasil break, kemungkinan besar tetap break tuh 580. Potensi besar WSKT uptrend. Ya, tinggal nunggu momentumnya aja lagi. Kalau ditarik tren dari Februari 2022 ya harus beli ke 580. Ini kan sekali dia gagal. Coba lagi kayaknya ya. Dia sudah membuat swing low yang lebih tinggi dari sebelumnya di sini dan sebelumnya sini. Nah, ini naik dah. Dan high-nya juga naik sebelumnya di sini ya. Tinggal nunggu break nih udah uptrend ya. Jadi kesempatan tapi perlu kesabaran. Kalau berminat dengan target profit yang besar harus sabar, itu aja. Risknya juga ya harus diperdalam. Kalau mau stop loss di bawah 500 dengan target minimal ke 680 boleh juga ya. Pokoknya harus risk rewardnya itu minimal 1:2. Cuman itu ada waktunya, time frame-nya juga lebih lama ya. Jadi seperti itu. Ini bisa terlihat seperti ini ya gambar. Kalau target
500 per cut loss ya 11%, targetnya ya tarik langsung 680 minimal. Risk rewardnya 1:2, kan menarik ya seperti itu. Cuman perlu waktu ya mungkin 3 bulan ke depan dan bahkan bisa lewat tuh 680 untuk WSKT. Seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup hari ini menguat 5,97% ke harga 1065. Kalau dilihat transaksi asing hari ini ada net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker samanya, Wika sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika berhasil lagi kembali break EMA 200-nya. Apakah ini valid? Kalau besok break 1080 itu valid ya. Peluang besar lanjut naik. Targetnya masih sama 1200 sampai 1230. Neckline-nya ini. Ini akan diuji oleh Wika. Kalau ditarik tren semenjak Desember 2001 ya ini pas dia retest kedua kali dan mantul ya, ini bagus. Memang kelihatannya konsolidasi range-nya 1000 sampai 1080. Peluang besar break minggu ini untuk Wika ya 1080 dan targetnya terdekat 1100. Memang range-nya sudah sempit karena memang sudah jauh dari supportnya 1000 dan targetnya sampai 1200, 1220, 1250. Seperti itu untuk Wika. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adi yang hari ini juga ditutup menguat 3,94% ke harga 790. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, Adi sedikit ada distribusi, tapi hampir seimbang dengan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adi kembali ke atas 780. Ini cukup oke. Peluangnya besar lanjut besok. Targetnya 820 kalau lewat lanjut uptrend. Dia membuat higher low dan minggu kemarin higher high. Ya, 2 minggu yang lalu. Dan tarik dari bawah seperti ini bisa nih. Nih, kan masih bertahan. Jadi cukup oke nih kalau nekat ya. Top loss kalau mau ya stop loss aja kalau dia balik ke arah. Tipis saja 2%, 1,5% ya udah stop loss dulu. Harusnya kondisi seperti ini dia langsung lanjut naik. Kalaupun koreksi yang nggak lebih dari 780 itu bagus untuk Adi. Apalagi break 825 itu ya udah lanjut uptrend. Peluangnya besar tetap uptrend untuk saham-saham konstruksi 3 bulan ke depan. Tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli dan strategi masing-masing. Seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup menguat 4,21% ke harga 990. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya PTPP distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP berhasil lagi break 990. Semoga ini valid. Kalau ini valid ya udah siap-siap. Kalau saya lihat sih valid. Kemarin cuman panik aja selling tapi lihat habis itu ditarik naik lagi kan hari ini dan gap langsung ditutup dan peluangnya tetap akan break ya. Ya waktu itu perkiraan saya kalau jebol neckline-nya ya konsolidasi di bawah ternyata ditarik naik lagi ya. Berarti memang kuat. Karena kenapa nggak sampai berhari-hari di bawah. Cuman 1-2 hari di bawah tarik naik ya. Walaupun yang spek buy kalau dia balik ke arah lagi cut aja dulu ya. Ya itu namanya trading buy on breakout, nggak sesuai cut dulu. Cut loss tipis daripada di bawah konsolidasi di bawah. Kalau mau bagus ya harusnya langsung naik. Ya ini apakah valid ya, semoga aja valid. Jangan balik lagi lah di bawah 980 untuk PTPP. Targetnya masih sama PTPP 1100. Target arah yang akan diuji sampai 1150-70 itu. Seperti itu untuk PTPP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang hari ini ditutup malah terkoreksi tipis 0,28% ke harga 3440. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarnya JSMR ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal JSMR masih konsolidasi tapi tetap oke selama di atas 3400. Kalau dilihat juga dia koreksinya belum kecil. Konfirmasinya memang toleransi kasih boleh nggak boleh ya 3800, 3400 sampai 3480 itu masih ya bisa ditoleransi area ini nih. Pokoknya stop loss saja kalau dia. Kalau mau bagus ya harusnya 1-2 hari ke depan dia break minimal tutup di 3500 ya, di atas resisten minornya ini. Jadi seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang hari ini juga ditutup menguat 5,67% ke harga 410. Kalau dilihat transaksi asing net buy, ini net buy-nya bahkan dari 12 Agustus. Kalau dilihat dari broker semarinya Crush ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Crush sudah konfirmasi break, sepertinya valid ya, tapi disclaimer on ya. Kalau dilihat dia konsolidasi dan selalu bertahan di atas 380, berhasil lewat. Jadi apakah ini menarik? Menarik ya. Ini berhasil konfirmasi dan ya udah ke atas ya. Targetnya mana? Ya hitung aja dari range konsolidasinya nih. Bisa dari 340 sampai 460 poin. Lumayan tuh 60 poin ya. Naiknya 460. Kalau dilihat
Ya nggak usah tinggi-tinggi dulu deh. Resisten semenjak Desember 2021 itu dulu dilewat di 450, 440. Nah dari harga sekarang lumayan tuh bisa naik 10%. Stop lossnya kalau dia gagal ya out. Kalau mau kasih toleransi sampai bawah enggak. Kalau saya sih enggak. Kalau mau juga boleh. Jebol 380 baru cut loss ya 8%, risk rewardnya bisa seperti ini. Hampir seimbang. Tapi kalau saya, kalau dia kembali balik arah, gagal bertahan di atas 400, saya cut. Ini EMA 20-nya kan nanti naik nih. Pokoknya di bawah 400 tuh kata jam 394 atau 396 yaitu. Kalau dilihat volume meningkat nih, semoga aja valid. Kalaupun koreksi, harusnya koreksinya tipis saja, nggak nyampe 3% lah, maksimal 2%, 2,5% itu masih bisa ditoleransi untuk rest kalau misalnya koreksi. Tapi kalau kondisi seperti ini esok peluang besar targetnya 420 diuji. Ya 420, tapi disclaimer on. Seperti itu untuk crash. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Jikon yang juga ini masuk dalam proyek IKN yang dapat tender yang termasuk 19 proyek IKN senilai 5,32% dan hari ini menguat 20% ke harga 138. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari pokok samarinya Jikon ada sedikit distribusi. Tapi hampir seimbang aja nih ya. Akumulasi ini sama aja ya. Jadi ya mungkin ya kiri kanan aja crossingan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Jikon juga berhasil break 120 atau pakai 130 juga bisa ya. Tapi kalau dilihat ini ya 120 itu support kuat dan itu ada pola rounding bottom dan targetnya ya kalau melihat histori sebelumnya itu 150 akan diuji. Jadi bisa naik 12 poin lagi itu ya minimal. Tapi kalau lebih tinggi ya tergantung market. Kalau ditarik tren semenjak Juni 2021 setahun yang lalu ya kalau dia break 150 lanjut up trend untuk Jikon ya. Ada peluang menurut saya karena ini range konsolidasinya di break dia ini cukup lebar nih ya, rounding bottom atau pola apa nih, apa yang handle juga bisa ya. Targetnya ya kalau dilihat ya 170 180 inilah ya. Kalau dia break 150 ya targetnya 180, naik 30 poin lagi untuk Jikon, bahkan bisa perubahan praksi harga 200. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.